Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Teknologi Pengelolaan Hama akan mempresentasikan diskusi kami mengenai pengendalian kimiawi dengan pestisida. Berikut anggota kelompok 11, yaitu ada saya sendiri Nada Biru Mutia Sutata NIM 146, Dimas Sakti Raihan NIM 149, Salsabila Nur Aini NIM 160, dan Naila Sabita NIM 176. Pengertian, pengendalian OPT secara kimiawi merupakan upaya pengendalian menggunakan zat kimia pembasmi OPT, yaitu pestisida. Pestisida berasal dari kata pes yang berarti hama dan sida yang berarti pembunuh. Merupakan substansi bahan kimia dan material lain yang bertujuan untuk mengontrol atau membunuh hama dan penyakit yang menyerang tanaman. Penggunaan pestisida membutuhkan dosis tertentu dalam artian jumlah pestisida dalam liter per kilo digunakan untuk mengendalikan sasaran tiap satuan luas tertentu atau tiap tanaman yang dilakukan dalam satu aplikasi atau lebih agar tidak merusak tanaman dan menyebabkan resistensi hama. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu aplikasinya mudah, hasil cepat terlihat, meningkatkan hasil produksi, aplikasi dalam area luas dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat dan mudah didapat. Sedangkan kekurangannya yaitu dapat menyebabkan keracunan pada non-OPT, resistensi hama, pencemaran lingkungan, dan residu pestisida yang memiliki dampak negatif. Selanjutnya ada golongan pestisida berdasarkan zat pengganggu sasaran. Yang pertama ada akarsida. Akarsida berasal dari kata akari, yaitu kutu. Fungsinya untuk membunuh kutu atau tungau. Contohnya Tritium 4E. Selanjutnya ada avisida. Avisida berasal dari kata avis atau yang berarti burung. Fungsinya untuk membunuh burung. Contohnya ada avitrol untuk membunuh burung kakak tua. Selanjutnya ada algasida, yaitu alga atau ganggang. Fungsinya untuk membunuh algae. Contohnya ada dimanin. Selanjutnya yang terakhir ada bakterisida. Bakterisida berasal dari bahasa Yunani yaitu bakron. Fungsinya untuk membunuh bakteri. Contohnya ada agrep, agrimisin, dan baktisitin. Selanjutnya ada penggolongan pestisida berdasar zat pengganggu sasaran. Yang pertama ada rodentisida yang berasal dari kata rodere yang berarti pengerat. Fungsinya untuk membunuh binatang pengerat. Contohnya ada ratilan dan ratak. Selanjutnya ada pedukulisida yang berasal dari bahasa Latin yaitu pedis yang berarti tuma, berfungsi untuk membunuh tuma. Yang ketiga ada termisida, berasal dari bahasa Yunani yaitu termes yang berarti serangga pelubang kayu atau rayap. Fungsinya untuk membunuh rayap. Contohnya ada lindamul. Yang terakhir ada larvasida yang berasal dari bahasa Yunani yaitu lar. Fungsinya untuk membunuh larva. Contohnya ada vention. Selanjutnya ada penggolongan pestisida berdasarkan zat pengganggu sasaran. Yang pertama ada nemastisida. Berasal dari kata nematoda. Fungsinya untuk membunuh nematoda. Contohnya nemacur dan furadan. Yang kedua ada piscisida, berasal dari kata piscis yang berarti ikan. Fungsinya untuk membunuh ikan. Contohnya Cyprinidae. Yang ketiga ada ovisida, berasal dari kata ovum yang berarti telur. Fungsinya untuk merusak telur. Contohnya Petindo 80 SL. Lalu ada predicida, berasal dari kata pradae yang berarti pemangsa. Fungsinya untuk membunuh predator, contohnya sephid. Selanjutnya fungisida, berasal dari kata fungus yang berarti jamur. Fungsinya untuk membunuh jamur. Dapat bersifat fungitoksik, membunuh cendawan atau fungistatik, menekan pertumbuhan cendawan. Contohnya Anthracals 70 WP. Lalu ada insektisida, berasal dari kata insectum yang berarti keratin segmen tubuh. Fungsinya untuk membunuh serangga, contohnya Cefidan. Lalu ada herbisida, berasal dari kata herba yang berarti tanaman setahun. Fungsinya untuk membunuh gulma, contohnya gramoson. Lalu ada moluskisida, berasal dari kata molluscus. Fungsinya untuk membunuh siput, contohnya morestan. Selanjutnya penggolongan pestisida berdasarkan cara kerja.
Yang pertama, pestisida kontak memiliki daya bunuh setelah tubuh jasad terkena sasaran. Contohnya gramosun. Yang kedua, pestisida fumigan memiliki daya bunuh setelah tubuh jasad terkena uap atau gas. Contohnya gameksan. Yang ketiga, pestisida sistematik. Pestisida ditranslokasi melalui tanaman. Hama akan mati apabila memakan jaringan tanaman. Contohnya furadan. Yang keempat, pestisida lambung memiliki daya bunuh setelah tubuh jasad memakan pestisida. Contohnya klerat. Selanjutnya ada penggolongan pestisida berdasarkan bahan kimia. Yang pertama, senyawa anorganik tersusun oleh senyawa-senyawa yang tidak berunsur karbon. Contohnya kalsium arsenat. Yang kedua, senyawa organik tersusun oleh senyawa-senyawa yang berunsur karbon, terbagi menjadi dua: senyawa organik alami yang berasal dari tanaman atau bahan organik alami seperti nikotin, dan senyawa organik sintetik yang dibuat dari proses kimiawi seperti karbomat. Lalu, penggolongan pestisida berdasarkan formulasi. Formulasi sangat menentukan bagaimana pestisida dengan bentuk dan komposisi tertentu harus digunakan, berapa dosis atau takaran yang harus digunakan, berapa frekuensi dan interval penggunaan, serta terhadap jasad sasaran apa pestisida dengan formulasi tersebut dapat digunakan secara efektif. Kemudian ada komponen formulasi dari pestisida. Di sini ada 4 macam. Yang pertama ada bahan aktif, kemudian ada pelarut, ada surfaktan, dan ada sinergis. Nah, bahan aktif ini merupakan bahan utama yang secara biologis memang bersifat sebagai insektisida. Di Indonesia itu persentase bahan aktif ini dilihat dari angka di belakang nama dagang. Seperti Indro 25EC yang berarti kadar bahan aktif insektisidanya itu sekitar 2,5% atau 25 gram per liter. Kemudian ada pelarutnya. Pelarut merupakan bahan yang digunakan untuk melarutkan bahan aktifnya. Umumnya pelarut dari insektisida adalah minyak atau hidrokarbon, bubuk plak, dan bisa juga berupa air. Kemudian ada surfaktan, merupakan bahan kimia di dalam suatu formulasi untuk memperbaiki sifat-sifat seperti kebasahan, kemudian penyebaran, dan sebagainya. Terdapat 2 tipe dalam surfaktan, yaitu ada emulsifier dan wetting agent. Kemudian ada sinergis, merupakan bahan kimia yang dapat meningkatkan potensi insektisida dari bahan yang ditambahkan meskipun tidak memiliki sifat insektisida. Contoh dari sinergis adalah PBO dan MGK 264. Kemudian ada oil konsentrat dari jenis formula, yang merupakan formulasi yang hanya terdiri dari bahan aktif yang dicampur dengan satu pelarut kuat, seperti aromatik hidrokarbon dan pelarut lain seperti minyak tanah. Formulasi dari OC diperlukan untuk mengendalikan hama kayu seperti wood borer dan rayap kayu. Kemudian ada jenis-jenis formula. Emulsiable konsentrat itu merupakan formulasi yang dibuat dengan menambahkan emulsifier pada campuran bahan aktif dan pelarut. Agar dapat bercampur dengan air, biasanya esi ini membentuk emulsi minyak dalam air yang berupa larutan putih seperti susu. Kemudian ada wettable powder yang merupakan formulasi klasik yang masih banyak digunakan hingga saat ini. WP adalah formulasi bentuk tepung atau padat yang diencerkan dengan menggunakan air sampai membentuk suspensi. Cara penggunaannya adalah dengan cara disemprotkan. Kemudian ada suspensi konsentrat, itu adalah merupakan bentuk dari suspensi pekat yang dicampurkan dengan air untuk menciptakan suspensi encer. Biasanya, SC ini dibuat dengan melarutkan bahan aktif murni dengan pelarutan organik dan nucleating agent. Apabila SC dicampurkan dengan air, pelarut akan terdispersi dan bahan aktif akan tersedia untuk serangga hama. Kemudian ada jenis formula berupa solution. Solution merupakan formulasi insektisida yang dibuat dari bahan aktif yang relatif mudah larut dalam air. Pekatan cair ini apabila dicampurkan dengan air akan membentuk larutan. Penggunaannya dilakukan dengan cara disemprotkan. Bentuk formulasi ini berupa larutan bening seperti air dan apabila diencerkan dengan air hampir tidak mengalami perubahan warna. Kemudian ada DAS, merupakan sediaan siap pakai dengan konsentrasi rendah yang digunakan dengan cara dihembuskan. Formulasi ini sama seperti formulasi WP dengan ukuran partikel yang lebih halus, namun tanpa wetting agent karena merupakan formulasi yang siap pakai. Biasanya memiliki kadar bahan aktif yang lebih rendah, yaitu sekitar 0,5 hingga 1%.
Kemudian ada water dispersible tablet, merupakan formulasi berbentuk tablet yang dilarutkan dalam air agar membentuk suspensi dan diaplikasikan dengan cara disemprot. Kemudian ada granula, merupakan formulasi siap pakai dengan kondisi kering dan diaplikasikan secara ditabur. Contohnya seperti pasir, sekam padi, tongkol jagung, dan sebagainya. Formulasi ini kebanyakan digunakan pada pertanian untuk mengendalikan serangga di dalam tanah. Dan yang terakhir ada formulasi soluble tablet, merupakan formulasi berbentuk padat tablet yang dihasilkan dengan menggunakan air untuk dilarutkan dan diaplikasikan dengan cara disemprotkan. Nah, sekian dari kelompok kami. Untuk kurangnya kami mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan pada kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.